Ya, alhamdulillah masih di cerita hati spesial Ramadan karena setiap cerita berkesan di hati. Kalau tadi mendengar cerita perjalanan hidup Bapak sudah menjadi PNS, BUMN, menjadi Ketua DPR, lalu kemudian sekarang pengusaha. Boleh dibilang Bapak pengusaha juga dan juga mendirikan sekolah. Pengusahanya sudah lama. Pengusaha udah lama. Oh, tapi dari awal sejak sebelum PNS saya sudah Oh, usaha. Bapak udah punya usaha juga ya Pak ya? Bisa jadi Iya. presiden belum menjadi nyalon kan ya? Iya. Presiden perusahaan, presiden direktur segala Ya, macam. saya mulai kerja dagang itu SMP. Masya Allah, SMP. Jadi SMP kelas 2 udah dikasih petak oleh bapak saya. Pagi-pagi diantar gitu kan. Karena dia melihat kenapa etnis itu bisa karena biasa. Jadi dibiasakan. Jadi dari SMP itu sudah kasih petak, SMA itu udah kerja sambil sekolah. Kemudian saya memimpin perusahaan instalator, ada bengkel. Itu terus properti udah mulai. Ini boleh dibilang adalah pendidikan orang tua ya? Iya, betul. Yang menjadikan Bapak menjadi seorang pengusaha dari kecil ya? Dari kecil. Memang punya entrepreneurship dari awal. Dari awal, bukan setelah DPR. Saya Waktu pikir- DPR, saya fokus DPR, ini semua saya tinggalin. Teman-teman yang mengerjakan. Sekarang Bapak kembali lagi fokus. Nah, sekarang saya fokus. Jadi, usaha itu sejak SMP kelas 2. Ilmu yang paling Bapak ingat, yang diajarkan oleh orang tua Bapak tentang dunia entrepreneur ini? Ya, tidak ada yang besar kalau tidak mulai dari yang kecil. Tidak ada yang besar kecuali dari yang kecil. Itu ada bahasa Arabnya, Bu. Apa? Minal habbah ilal kubah. Habbah itu adalah biji, Bu. Tetapi kalau itu dikembangkan, itu menjadi latar kabuna tobakan otobak dari biji yang kecil menjadi kubah. Tahu Mbak? Tahu nggak Bu kubah? Ya, ubah masjid. Kubah itulah ya. Ada Gelar kubah masjid. besar Itu gitu. dari yang kecil. Nah, ternyata menjadi anggota dewan, menjadi 9 hektar tadi itu bukan karena dari mulai SMP sudah jualan. Dari kecil, Gitu. ya. Kalau di sini tokohnya orang Padang memang. Namanya juga Padang, pandai berdagang. Serius, orang Padang itu lebih maju di mana-mana kan ada restoran Padang kan? Iya. Kita harus banyak belajar. Orang Padang itu lebih maju daripada orang Cina. Kenapa, Pak? Loh, orang Cina kalau dagang paling di ruko, orang Padang kan di trotoar. Jadi 2 langkah lebih maju daripada Cina. Di depannya dong. Iya, berarti. dia kan 2 langkah lebih Tutupin. maju. Godaan paling berat yang pernah dihadapi apa, Pak? Misalnya dikasih gratifikasi kayak di apa atau ditawari ini itu segala macam. Paling berat. Sama itu. Yang paling berat itu saat saya dituduh korupsi. Dituduh korupsi. Waktu itu di Di BUMN. BUMN. Setelah kita selesaikan BUMN-nya besar, ada orang politik mau masuk. Nah, kita dituduh korupsi seolah-olah ya tender proyek kita, padahal perusahaan mau bangkrut kita sehatkan. Gitu kan? Nah, di situ kita dituduh dilaporkan ya politik ya. Nah, karena ingin masuk dan terus terang memang mungkin ada niat yang lain kita nggak tahu. Nah, di situ yang paling berat, tapi saya nggak cerita sama istri. Istri nggak tahu? Nggak tahu. Dia hanya mendengar ada berita di media, tapi saya nggak pernah cerita. Yang susah tidak pernah saya sampaikan. Saya dipanggil ke Kejaksaan Agung secara rutin di Pitsus ya. Nah, waktu saya kampanye SBY, putaran kedua tahun 2004 tuh gimana caranya saya jadi tersangka. Nah, jadikan tersangka waktu itu. Karena saya memang tidak mencuri, tidak ada sesuatu yang saya ambil dari negara, justru saya banyak berkorban ya, berbuat banyak untuk negara, yang nggak bisa nangkep apa-apa yang mau ditangkap. Hanya jadi tersangka saja. Artinya Bapak yakin sejauh Bapak benar, Bapak hadapin itu ya? Oh iya, saya berangkat dari rumah ke kantor Kejaksaan Agung itu saya bawa dengan zikir aja. Saya selalu zikir aja. Ya. Sekeras apapun jaksanya menakuti, kita tenang aja. Jadi memang itulah perjalanan yang paling berat ya. Ya, Wi, mungkin kesimpulannya dari pengalaman Belajar hidupnya Bapak menghadapi Marzuki Ali. masalah. Setiap manusia itu punya masalah, betul Bu? Betul. Orang baru lahir saja punya masalah, betul nggak Bu? Betul. Makanya walaupun anak pelawak kalau lahir nangis apa tertawa Bu? Nangis. Sekolah punya masalah nggak? Ya. Ya. Sudah lulus punya masalah nggak? Ya. Belum nikah punya masalah nggak? Sudah nikah ada masalah nggak? Tambah. Punya kerjaan masalah nggak? Kerjaan sudah selesai masalah nggak? Masalah. Maka belajar dari Pak Marzuki Ali, semuanya dikembalikan kepada Allah. Adalah Abu Mukhlak, tolong diperhatikan baik-baik. Abu Mukhlak ini seorang saudagar kaya raya, tiba-tiba punya masalah yang berat. Kenapa? Karena orang yang sangat dipercaya untuk mengantarkan dagangan, tiba-tiba di tengah hutan.
itu mencegatnya dan mau membunuhnya. Kamu saya bunuh dan seluruh harta akan saya ambil. Maka Abu Mukhlaq tahu semuanya itu di tangan Allah. Allah kalau mau menyelamatkan gampang. Allah mau semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha segalanya. Maka sudah diambil aja hartanya, saya nggak usah dibunuh, nggak enak, nggak bisa. Nanti kamu saya lepaskan, kamu lapor sama Badruddin Haiti, nanti aku ditangkap ini pada sukumu waktu itu ya. Oke, tetap kamu saya bunuh. Kalau begitu izinkan saya lapor pada majikan. Loh kamu itu bos, kenapa kasih majikan? Udah ketua MPR, DPR segala macam misalnya. Kenapa masih itu? Izinkan saya sholat 2 rakaat. Maka sholatlah 2 rakaat orang ini. Di tengah sholat 2 rakaat ini, maka begitu assalamualaikum kaget. Karena ternyata ada 2 tombak yang menembus kepada orang yang mau berbuat jahat tadi. Di dalam tafsir Al-Maraghi dikatakan, itu ada malaikat yang sedang menombak orang itu karena dia waktu sujud, waktu rukuk, jadi tidak kena dia, kena belakangnya. Waktu sujud ada lagi, kena belakangnya lagi. Di dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka itu memang disyaratkan ada malaikat. Tetapi di dalam Al-Manar dikatakan itu ada orang yang belajar manah di seberang sana. Orang mau manah gini belajar di hutan, nggak kena orang yang sujud, kena sebelahnya. Tetapi turunlah surat An-Naml ayat 62, nanti dicek An-Naml ayat 62, orang-orang yang mutor, orang yang mentok dalam masalah. Kembalikan pada Allah, sesungguhnya la haula wala quwwata illa billah. Semuanya di hadapan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang penting bagi kita. Dan Pak Marzuki Ali memberi inspirasi. Terlalu banyak yang seharusnya nanti masih ada episode lagi untuk Pak Marzuki Ali. Terutama saya pengen belajar mau membelikan anak saya perusahaan-perusahaan. Baik, Bapak Marzuki Ali, terima kasih banyak sudah bercerita hati di sini. Dan Uwi, terima kasih. Akbar, Mice, terima kasih banyak. Ibu-ibu, terima kasih. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Marzuki Ali bisa menjadi inspirasi bagi Anda pemirsa di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu-ibu, terima kasih juga sudah hadir di sini. Sampai jumpa, nantikan terus cerita hati spesial Ramadan. Karena setiap cerita berkesan di hati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bar, Kompas TV di mana sih sekarang? Kok nggak ada ya? Mica nggak update nih. Kompas TV mulai 28 Juni di Jabodetabek sekarang hadir di 25 UHM. Iya, ketemu nih. Asik, bisa nonton cerita hati lagi nih. Ada Mice dan Akbar di depan TV. Pasti pusing ya dari tadi nyariin kita. Makanya kalau mau ketemu kita semua dan tahu lebih dalam tentang cerita hati spesial Ramadan seperti apa, langsung aja cari di Kompas TV.